Oke, balik lagi di channel gue, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, mungkin ada beberapa komen dari teman-teman ya yang mungkin melihat story perjalanan gue itu ride, itu gosen. Sebenarnya food juga masuk teman-teman ke akun gue gitu loh. Jadi karena berhubung memang food menurut gue prosesnya agak lama dan agak ribet, jadi gue memang sengaja lewatin. Jadi semua orderan ini memang masuk ke akun gue. Ya mungkin di sana teman-teman banyak yang bertanya ya, Bang, dulu lu main gosen, kenapa sekarang jadi main ride? Sebenarnya nggak gitu juga, nggak main ride full ya. Jadi gue nggak main ride full, jadi gue selingin sama gosennya teman-teman. Kalau memang gue niat, sebenarnya food juga masuk, Gomart juga masuk ke akun gue teman-teman. Jadi di sini gue hanya ingin berbagi tips untuk teman-teman ya. Kok bisa akun gue seperti ini? Jadi gue di sini mau mengkaji atau membahas ini menurut pengalaman dan berdasarkan ya story perjalanan gue sehari-hari gitu loh. Oke, mungkin gue akan bahas untuk food dulu ya. Sebenarnya untuk akun yang versi yang sekarang menurut gue di 2021 atau di versi 12 ini gampang sih gitu. Tapi gue nggak langsung ke poin intinya, jadi gue mau menjelaskan dulu nih satu persatu. Mungkin gue akan bahas di food, gosen, dan ride ya. Oke, mungkin food ya. Jadi kalau untuk food sebenarnya kita tahu sendirilah prosesnya agak lama dan kadang-kadang kan mengantri juga ya, di resto ini mengantri. Gue pusing teman-teman kalau udah main food itu, kalau udah ngantri itu kepala gue udah pusing, apalagi 10 orang atau lebih ya, udah pasti udah males banget kayaknya ngeliatnya kalau main food nih. Sementara 9.600 yang dimana gue harus ngantri berjam-jam, belum bayar parkir, belum bayar ya lain-lain lah. Oke, di sini mungkin gue hanya ingin berbagi tips. Sebenarnya gampang kalau teman-teman mau fokus di food, ya saldonya aja besarin gitu. Saldonya dibesarin. Biasanya anak-anak gue atau teman-teman gue ini minimal saldo main food ini 300 sampai 500 teman-teman di deposit driver ya. Itu 300 sampai 500. Gue yakin kalau saldo lu besar main food ini, lu gak usah khawatir nggak gacor teman-teman. Jadi menurut kayaknya menurut prediksi gue di versi yang sekarang ya, atau di Gojek driver yang sekarang, menurut gue ini nggak ada rumus-rumusan. Menurut gue ini saldo ya. Jadi menurut gue ini saldo driver itu harus digedein teman-teman. Seperti itu ya menurut gue ya. Oke. Mungkin yang kedua gosen ya. Kalau untuk gosen juga biasanya kalau di daerah gue pribadi itu memang udah sarangnya gosen ya. Gue nggak tahu seperti apa, mungkin di tempat teman-teman juga. Kalau untuk gosen di tempat gue sebenarnya kalau lagi membludak, gosen di tempat gue ini udah nggak karuan teman-teman. Udah asal masuk aja, mau harga berapa aja, ya asal kuat aja gitu loh kalau gosen di tempat gue gitu loh. Beruntungnya gue sih sebenarnya tinggal di wilayah Jakarta Barat ya, memang sarangnya online shop ya. Teman-teman tahu sendiri lah Jakarta Barat, siapa sih yang nggak tahu pusatnya online shop. Jadi tips untuk teman-teman yang mau main gosen, ya sepengetahuan gue ya Jakarta Barat kalau untuk wilayah Jakarta gitu. Kalau di kota-kota lain kan gue nggak bisa ngasih tips juga karena memang gue kan nggak tahu gosen di sana ada atau tidak, banyak atau sedikit, membludak atau gimana, gue nggak tahu. Jadi pengalaman yang gue ceritain di sini itu adalah histori yang memang gue jalanin gitu. Menurut gue di daerah Jakarta Barat ini di versi yang sekarang nggak ada rumus-rumusan gacor kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau orderannya ngebludak, ya pastinya ada orderan itu gitu loh. Versi yang sekarang ya. Tentunya juga saldo. Balik lagi ke saldo. Di versi yang sekarang kayaknya Gojek lebih mengutamakan saldo driver gitu. Saldo driver. Itu menurut gua ya. Kalau saldo kita besar pasti Gojek ini nyerang terus, nyari. Mau lu tunai, mau lu GoPay pasti dikejar terus. Sebisa mungkin Gojek akan ngasih orderan-orderan reguler yang bayar tunai, karena buat ngambil saldo dari drivernya ini gimana caranya nih driver saldonya dipakai sama customer atau diambil sama customer, seperti itu ya. Jadi kalau di Jakarta Barat lu mau ride mau food, lu datang aja ke Pasar Pagi SMK, Taman Palem, itu masuk teman-teman. Histori lu food ride sekalipun masuk menurut gua gitu loh. Itu aja. Jadi kalau saldo kita besar pasti dikejar terus dia sama Gojek. Itu menurut gua ya. Oke, mungkin yang berikutnya ride ya. Ride ini sebenarnya layanan yang memang gue nggak suka sih sebenarnya gitu. Jujur gue bilang, gue pribadi, gue tuh main di ride itu
bukan hal yang baru di Gojek. Jauh sebelum gue di Gojek, di Uber dulu gue adalah bawa orang gitu, karena Uber layanannya cuma ada di ride doang. Di Uber itu 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo lah ya, gue pernah jemput orang, itu gue jemput teman-teman. Nggak tahu di Gojek ini kok kesini gue jadi kayak makin malas main ride. Sebenarnya kalau mau jujur gitu loh, karena mungkin ya itu kembali lagi ke penumpang yang bawel, orangnya terlalu banyak, yang tas di mana dan sebagainya, ya itulah kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman driver pasti paham lah, keluhan di ride itu banyak banget gitu loh, banyak banget. Tentunya tidak seribet Food dan Gosen ya. Gosen sih apa sih kendalanya? Kalau Gosen itu cuma di ukuran barang aja sih sama berat. Kalau di Food gue bilang nggak ada ya kalau di Food untuk kayak gituan keluhannya gitu loh. Kalau dibilang fiktif diganti sama Gojek. Dia paling ngantri di Food ini gitu loh. Jadi kalau di ride ini adalah layanan sebenarnya untuk saat ini gue nggak tertarik sebenarnya. Karena memang gue mau coba main ride aja gitu. Tapi kebetulan memang kemarin galak banget ride gue gitu loh. Jadi gitu loh, ride-nya jadi dan sampai sekarang juga jadi. Artinya sebenarnya akun itu bukan ride. Gomart masuk teman-teman. Gosen masuk. Teman-teman bisa lihat sendiri di video-video gue sebelumnya. Mungkin yang belum nonton bisa nonton dulu nih biar nggak salah paham di video kali ini. Jadi ini klarifikasi aja. Beberapa temen yang nanyain, bang dulu Gosen kenapa sekarang ride? Ya gue klarifikasi di sini bahwa gue nggak main ride aja teman-teman. Kalau mau jujur sebenarnya ride ini gue nggak terlalu suka ya. Gue lebih fokus sebenarnya di Gosen. Basic awal di Gosen karena gue fighter teman-teman. Gue fighter, gue bukan yang 0,0 ya. Kalau mungkin ada bonus gue akan main 0, karena kalau ada bonus 180 ya ngapain harus jauh gitu loh. Yang deket-deket aja udah lumayan kan. Kalau 20 trip 30 180 ya kali 9.600 360-an sehari gitu loh. Dapat waktu itu sebelum pandemi. Ya setelah bonus hilang ya main trek jauh juga gitu. Tentunya di sini juga gue lihat dari jumlah orderan juga yang memang masuk. Jadi sistem yang gue terapin di driver gue, ya gue lihat lokasi teman-teman gitu. Artinya kalau banyak teman-teman di sana gue ngelewatin order, gue nyortir orderan, bukan berarti ya gue sombong gitu, bukan berarti. Karena gue feeling yakin pasti ada argo yang besar. Itu feeling gue nggak pernah meleset gitu. Biasanya sih seperti itu, walaupun ya sedikit banyak ada yang meleset. Kalau orderan udah ngebludak begitu, gue feeling pasti ada yang gede. Pasti, nggak mungkin nggak ada. Feeling banget, gitu. Itu pandangan gue ya. Kalau untuk teman-teman yang lain mungkin kita beda pandangan. Jadi kalau orderan lagi gacor, masuk receh misalkan, gue feeling itu pasti ada argo gede atau ada argo lonjakan itu. Jadi lihat lokasi juga, lihat orderannya juga, kira-kira ngebludak nggak. Kalau udah dari awal diserang, biasanya diserang. Jadi mungkin teman-teman banyak yang nanya, bang gimana caranya tahu lu itu orderan banyak atau tidak? Ya bereksperimen. Gue coba ngelewatin satu order, gue tunggu lagi. Kalau jedanya nggak lama masuk lagi, biasanya ini pasti gacor. Nah, tapi kalau lu masuk satu order biasanya ini jedanya lama banget, ya gue pastikan itu sepi di situ. Gue nggak akan berani nyortir. Jadi apapun yang masuk pasti sikat. Itu kalau sistem gue ya, atau aturan permainan gue di driver. Oke, mungkin balik lagi ke ride. Ride ini adalah layanan yang memang gue nggak suka ya. Tapi memang gue memang pengen nyoba lagi, pengen bawa ride lagi ya. Itu gitu loh, enak dan nggak ribet. Arti nggak ribetnya gimana gitu loh, kita nggak nyari alamat, maksudnya ya nggak sampai masuk lah istilah seperti itu ya. Jadi kebanyakan memang ride ini lebih simpel. Ya paling waktu tunggu aja sih kendalanya, sama kalau dia bawa barang yang besar banget, bawa anak itu aja. Tapi ride ini ketika nyampe tujuan kan nggak yang nyari-nyari rumah, nggak nyari-nyari alamat. Jadi kadang-kadang kan orang ini nggak sampai tujuan juga turun di tengah jalan, setengah perjalanan udah turun, yang harusnya bisa 5 kilo lagi, 10 kilo lagi ke depan, ternyata nggak nyampe sana gitu. Dan tentunya dia bayarnya full. Kalau untuk pendapatan sebenarnya untuk di minggu-minggu ini di Jakarta, ride ini memang gue pribadi ya gue suka gitu loh, karena lumayan argonya ya bisa nyortir lah seperti itu. Kalau untuk Gosen ya mungkin saat ini di Jakarta ya masih ada, tapi tidak seramai sebelumnya. Ya nggak tahu minggu-minggu besok apakah akan ramai, tapi gue feeling daerah gue ini masih ramai Gosennya, masih stabil banget gitu. Jadi layanan Food, Gosen, ride, inti kunci utamanya ya perbesar saldo aja di tahun ini, di bulan ini. Jadi kalau saldo kita besar pasti nggak lama. Jadi beberapa minggu yang lalu memang sengaja gue besarin saldo
Mungkin teman-teman bisa lihat, ini sedikit berbagi tips saja ya. Gue nggak pakai rumus-rumusan, terlalu ribet pakai rumus-rumusan teman-teman. Jadi gue cuma gedein saldo, ternyata galak, plak. Kalau di put udah pasti, di GoSend lihat dari jumlah orderan, ya di Ride juga dari jumlah orderan. Gitu. Itu menurut gue. Jadi untuk gacor di versi yang sekarang, poinnya perbesar saldo. Mau layanan apapun pasti besar, pasti banyak. Kalau menurut gue ya. Oke, mungkin itu aja saran dari gue. Kalau teman-teman akunnya pengen gacor, gedein saldonya, minimal 100 sampai 200 lah. Nanti mungkin di sana banyak yang bilang, bang, gue nggak punya saldo, bang, gue nggak punya duit. Ya, gue bingung harus dibilang gimana ya. Tapi kalau untuk gue pribadi di versi yang sekarang kayaknya saldo ini penting banget. Dan itu kebukti kemarin juga gue nganterin beberapa video gue yang live on itu, ya saldo sedikit lumayan di situ teman-teman. Gitu loh, barbur itu real. Gue nggak ada settingan editan, gue kan tampilin semua jam dan tanggalnya, jam berapa sampai ke Tangerang pun kemarin gue nganterin ride ya, gue nggak nyangka kalau gue akan dikasih pulang. Itu saldo gede teman-teman, karena yang dari Grogol ke Cibodas ini GoPay bayar 52.000, saldo gue besar di situ, langsung diserang nggak pakai bam. Ya terserah, mungkin teman-teman banyak yang bilang lu lagi beruntung aja bang, lu lagi hoki aja. Ya gue nggak tahu, tapi memang daerah Tangerang adalah daerah yang memang gue nggak terlalu suka main di sana, karena menurut gue di daerah Tangerang ini layanan tetangga lebih menarik di sana. Layanan tetangga ini lebih menarik di daerah Tangerang ya teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin pesan gue di sini. Jadi untuk teman-teman yang pingin main di beda-beda layanan, sebenarnya bukan terapi juga. Lihat dari lokasi orderannya, jumlah orderannya seperti apa, dan tentunya saldo pengaruh di versi yang sekarang menurut gue. Itu aja sih pesan gue untuk teman-teman di rumah atau di berbagai kota ya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan di video gue kali ini. Tetap semangat. Salam satu aspal.